Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Siti Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester keamanan komputer. Adapun tema yang saya ambil yaitu nomor 2, jelaskan cara kerja digital signatur dan berikan contoh penerapan digital signatur. Selanjutnya itu nomor 3, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Digital signature adalah jenis tanda tangan, tapi satu-satunya perbedaan adalah ia melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen, file, atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang dituju dalam format asli tanpa gangguan apapun. Cara kerja digital signature adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci, yaitu kunci public dan kunci private. Kunci public digunakan untuk mengekskripsi data, sedangkan kunci private digunakan untuk mendeskripsikan data. Pertama, dokumen di base dan menghasilkan message di guess. Kemudian, message di guess dienkripsi oleh kunci public menjadi digital signature. Untuk membuka digital signature tersebut diperlukan kunci private bila data telah diubah oleh pihak luar. Maka digital signature juga ikut berubah, sehingga kunci private yang ada tidak akan bisa membukanya. Ini merupakan salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity. Artinya adalah keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak luar. Selanjutnya di dalam gambar ini yaitu skema penerapan atau cara kerja digital signature. Cara kerja digital signature ini seperti yang terlihat pada gambar. 1. Sender itu melakukan proses hashing algoritma untuk menghasilkan message digest dari sebuah pesan yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikirim. Yang kedua itu setelah dilakukan hashing, sender melakukan sign terhadap message digest dengan menggunakan kunci public yang digunakan untuk membentuk digital signature. Yang kemudian sender mengirimkan digital signature bersama dokumen tersebut kepada receiver. Receiver itu menerima pesan yang dikirimkan oleh sender. Setelah itu receiver memverifikasi pesan yang dikirimkan oleh sender. Pada proses verifikasi tersebut, pesan di-hashing terlebih dahulu, sehingga menghasilkan message digest dan digital signature. Akan di-unsign menggunakan kunci private. Jika message digest-nya sama, maka pesan ini asli dan pesan berasal dari pengirim yang sebenarnya. Bila pesan telah diubah oleh pihak luar, maka message digest telah berubah. Fungsi tersebut juga berguna untuk menghasilkan sebuah kombinasi karakter yang unik yang disebut dengan message digest itu. Dengan cara ini, pengirim bisa bertanggung jawab terhadap isi dokumen dan dapat dicek kembali keaslian dokumen tersebut. Dengan cara yang sama juga, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah mereka kirim. Bila digital signature cocok dengan kunci private yang dipegang oleh si pengirim, maka dapat dipastikan juga bahwa pengirim adalah pemegang kunci private tersebut. Ini berarti digital signature memenuhi salah satu syarat jaringan, yaitu non-repudiation atau non-penyangkalan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan digital signature. Di sebelah ini adalah gambar contoh penerapan digital signature. Contoh penerapan digital signature yang pertama yaitu create dokumen digital. Pertama, petugas akan mengekspor data pemohon dengan format .xls
.ts yang berasal dari tabel pemohon pada yang kemudian petugas akan mengimport file .xls itu tersebut ke sistem. Petugas akan meng-create dokumen digital milik pemohon ketika pemohon datang untuk yang kedua kalinya. Namun sebelumnya petugas meminta pemohon untuk memasukkan KTP dan PIN ketika akan meng-create dokumen digital KTP. Dokumen digital KTP dan PIN ini digunakan untuk men-generate kunci publik dan kunci private. Kedua, digital signature kepala kantor akan menghash dokumen sertifikat digital yang telah di-create oleh petugas dengan menggunakan algoritma SHA-26. Hasil dari dokumen tersebut yang telah dihash akan menghasilkan message diges. Proses selanjutnya yaitu memproses message diges dengan kunci publik yang telah di-generate sebelumnya dengan menggunakan algoritma RSA. Setelah proses ini selesai, maka akan menghasilkan signature dari dokumen sertifikat digital tersebut. Verification dilakukan ketika pemohon datang untuk yang ketiga kalinya, ketika dokumen milik pemohon tersebut hilang ataupun rusak. Nah, untuk pertemuan yang ketiga kalinya, nantinya petugas akan memverifikasi dokumen sertifikat digital yang telah diberi digital signature oleh kepala kantor dengan meminta pemohon untuk memasukkan PIN yang sama dengan PIN yang telah dibuat sebelumnya. Proses verification ini dilakukan untuk memastikan keabsenan bahwa dokumen sertifikat ini benar-benar dari kepala kantor. Verification akan menggunakan kunci private untuk memproses dokumen sertifikat digital yang telah diberi digital signature dengan menggunakan algoritma RSA. Keluaran dari proses ini akan menghasilkan message diges. Jika message diges dari proses hash dokumen sertifikat digital yang dilakukan oleh kepala kantor sama dengan message diges yang dihasilkan dari proses verification. Selanjutnya berlanjut ke tema yang kedua, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Selanjutnya yaitu sistem keamanan informasi atau information security memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar, yaitu 1. Kerahasiaan atau confidentiality, di mana informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang kedua yaitu ketersediaan atau availability, menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi. Yang ketiga yaitu integritas atau integrity, menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat yaitu penggunaan yang sah atau legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Yang pertama itu ancaman aktif, dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang satu, pencurian data. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal. Yang keempat, modifikasi secara ilegal. Kalau ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Selanjutnya yaitu contoh dan metode serangan sistem informasi. Yang pertama yaitu denial of service. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Contoh dari metode penyerangan ini adalah distributed denial of service (DDoS) yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Banyak orang yang melupakan jenis serangan ini dan hanya berkonsentrasi pada intrusion saja.
Yang kedua yaitu spoofing. Seseorang berusaha membuat pengguna mengunjungi sebuah halaman situs yang salah sehingga membuat pengunjung situs memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Yang ketiga yaitu website devising. Seseorang melakukan serangan pada situs asli, misalkan www.situsticombios.ac.id, kemudian mengganti isi halaman pada server tersebut dengan halaman yang telah dimodifikasi. Dengan demikian, pengunjung akan mengunjungi alamat dan server yang benar, namun halaman yang asli telah berubah. Yang keempat yaitu virus. Virus adalah program yang dapat mengakibatkan diri pada aplikasi atau file, di mana program tersebut bisa menyebabkan komputer bekerja di luar kehendak pemakai sehingga file yang eksistensi menjadi terinfeksi, yang mengakibatkan file menjadi hilang karena disembunyikan atau di-hide, termodifikasi atau enkripsi, bahkan terhapus atau delete. Cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Yang pertama yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, dan otorisasi pemakai. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Yang ketiga, penggunaan enkripsi. Enkripsi juga terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu enkripsi rahasia, enkripsi publik, dan fungsi one way. Yang keempat, melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup, data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri atau menghapus bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkat penting dapat diatasi dengan cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.